Sekalian, maaf mengganggu waktu pulangnya agak mundur. Paling saya mau ngomong gak banyak sih. Kenangan saya sama di sana ya. Maaf tante. Kenangan saya sama Mbah itu sangat banyak. Karena kebetulan yang rumahnya paling dekat sama Mbah kan saya. Saudara saya ada yang tinggal di Bekasi, ada yang tinggal di Bandung, ada yang tinggal di Malang. Jadi otomatis kalau ada apa-apa yang tahu duluan pasti saya dulu gitu. Saya selalu mendeklarasikan ke depan saudara-saudara saya, ke depan om dan tante saya, bule-bule saya selalu ngomong gini kalau sama Mbah. Kalian tuh semuanya di mata Mbah tuh biasa aja. Cucu kesayangannya tuh saya. Saya selalu mendeklarasikan itu. Tapi Mbah selalu protes. Enggak, Mbah sayang semuanya. Tapi tetap saya yang paling disayang sebenarnya. Setiap kita kumpul keluarga saya selalu ngomong itu. Saya selalu ngomong hal yang sama. Iya, saya cucu kesayangannya. Mbah pun juga kalau memperkenalkan saya ke teman-teman gurunya atau ada teman-teman dari Adi Yusuf selalu bilang ini cucu kesayangan saya. Itu pengakuan ya. Iya. 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 Berarti hadiahnya 2 motornya. Iya. Dan Mbah itu selalu ngasih pesan ke cucu-cucunya kalau misalnya lagi senang. Misalnya kayak kita tuh sering banget kalau kita ke rumah Mbah pasti kita dikasih uang, bener gak? Kok diem bener? Berat ngomongnya. Iya bener. Kita selalu dikasih uang sama Mbah. Mbah selalu bilang kalau lagi dikasih uang ingat kalau lagi nggak punya uang. Maksudnya adalah kalau lagi nggak punya uang kan kita berat ya hatinya gitu loh. Kita susah gitu loh. Kalau dikasih uang jangan dia buramburin, jangan buat hal aneh-aneh. Dan satu pesan Mbah yang paling saya ingat yang selalu beliau ngomong adalah uangnya harus dipakai buat persembahan bulanan. Walaupun saya sering lupa. Oke, Mbah bilang persembahan bulanan jangan lupa harus dikasih ke gereja. Terus jangan lupa berbagi, jangan pelit sama diri sendiri. Jangan takut uang habis, karena pasti ntar Tuhan yang ganti. Lalu Mbah juga selalu bilang kalau lagi ada apa-apa jangan gampang ngedumel, cerita aja sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Terus mungkin ada yang lain mau ngambil? Enggak ada? Oke. Mbah itu menurut saya adalah sosok seorang ibu. Ibu kedua saya setelah ibu kandung saya. Jadi kalau ada apa-apa, dulu zaman saya waktu kuliah di Salatiga, kalau misalnya saya ada apa-apa, saya bilang sama Mbah, saya pasti telepon Mbah dulu, lewat bule biasanya. Saya tanya bule, Mbah udah tidur belum ya? Karena Mbah itu ada jamnya Bapak Ibu. Maksudnya ada jamnya adalah ada kalanya Mbah itu gak bisa diganggu buat nonton sinetron. Jadi Mbah paling gak suka kalau lagi nonton sinetron diganggu sama cucunya ataupun sama yang lain-lain. Jadi selalu nanya, Mbah kira-kira bisa telepon jam berapa? Biasanya antara jam 7 sampai jam 8. Kalau telepon kelamaan juga beliau protes, udah Mbah mau lanjut nonton? Oke. Waktu itu berapa kali kita pernah makan di luar, makan di mall gitu. Setiap jam 7:30 pasti beliau bilang, ayo kita pulang, Mbah mau nonton. Saking Mbah tuh seneng banget nonton sinetron kesukaannya beliau. Ya, kalau ada apa-apa pasti saya bilang dulu sama Mbah, kayak Mbah aku lagi ada begini gitu. Tapi pasti Mbah bakal kasih solusinya. Ya. Kalau itu biasanya ntar Mbah suka nanya kayak uangnya masih ada belum? Cuma jawab ya udah ntar ditransfer ya sama bule. Gak usah repot-repot Mbah, gitu masih ada kok. Cuman yang namanya seorang nenek ya, seorang mbah gitu pasti nggak mungkin nggak ngasih gitu. Kalaupun kita bilang nggak butuh, tiba-tiba masuk aja gitu uang gitu. Ya bersyukur dong kita sebagai cucunya ya.
Nah, Mbah itu adalah orang yang sangat support kepada cucu-cucunya. Apapun yang jadi pilihan cucunya, beliau nggak pernah protes. Bahkan kayak kita pilih jurusan kuliah aja, Mbah membebaskan kita. Udah, kamu mau kuliah apapun, asal kamu belajar, berangkat, jalan gitu. Saya juga pernah nanya sama Mbah begini, Mbah, kan saya kuliah nih lebih waktunya daripada umumnya orang 4 tahun, saya 5,5 tahun baru selesai kuliah. Mbah masih bangga nggak sih Mbah sama saya? Ya bangga lah, nggak mungkin Mbah nggak bangga. Mbah kalau cucu Mbah kuliah 7 tahun juga Mbah bangga. Saya aja yang nggak bangga Mbah. Kalau itu 7 tahun malu. Iya, kasihan bapak yang bayar. Terus sebenarnya pas tahu kabar Mbah udah nggak ada, posisi saya lagi di kantor. Itu emang siap-siap mau pulang, lagi kerjain kerjaan, dan emang harus lembur karena kan dipotong libur panjang. Waktu dengar kabar Mbah nggak ada tuh, oh ya udah deh, udah Mbah nggak ada, mungkin mau waktunya Mbah buat pulang gitu. Tapi keadaannya berubah nih Bapak Ibu, saya jujur ya, saya harus ngomong nih. Perasaannya itu berubah ketika pas mau tutup peti, Adiuso itu menyanyikan lagu Kekuatan Serta Penghiburan. Waduh, itu pedes banget rasanya. Itu ada bawangnya itu. Dari situ, wah nggak bisa nih perasaan dia, mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi kelihatannya kayak aduh mau nangis tapi malu dan banyak orang. Tapi ya puji Tuhan sekarang. Oh ya, satu lagi, Mbah itu selama beberapa tahun terakhir selalu bilang seperti ini, Mbah tuh udah pengen ketemu Tuhan Yesus, tapi Mbah masih pengen lihat cucu Mbah sukses dulu. Itu yang selalu beliau katakan. Dan beliau beberapa kali, saya malah sering bercandanya seperti ini, Mbah tuh kalau misalnya ada mimpi apa-apa, pasti Mbah cerita sama kita. Saya dan bule-bule saya, om tante saya senangnya kalau main ke rumah Mbah tuh ngumpul di kamar yang Mbah. Karena pertama kamar yang Mbah yang paling adem, AC-nya yang paling kencang. Di luar panas pakai kipas. Jadi kita ngumpulnya di kamar Mbah empet-empetan gitu. Mbah tuh kalau lagi ada mimpi gitu ya, misalnya kayak yang paling saya membekas di saya adalah mimpinya beliau tentang ini. Mbah mimpi dijemput sama Mbah Kakung sama Mbah Wito, berarti dijemput naik sepeda gitu. Mbah pengen naik tapi kok masih ngeliat belakang ada cucu-cucu Mbah gitu. Dan cucu Mbah manggil-manggil Mbah gitu. Jadi ya udah Mbah Wito Mbah tinggalin. Jadi lebih ngeliat ke cucu-cucunya gitu. Dan itu nggak sekali dua kali yang beliau ceritakan. Ceritanya tetap sama, Mbah Wito jemput naik sepeda ontelnya. Itu ceritanya berulang-ulang, dan ketika saya tahu akhirnya Mbah udah pulang beneran kayaknya, berarti Mbah Wito udah jemput beneran kali ini dan Mbah nggak pulang lagi. Dan ya mungkin salah satu yang paling diimpikan dan salah satu wishnya Mbah yang terwujud akhirnya Mbah sekarang ketemu Mbah Wito, sekarang udah ketemu Tuhan Yesus juga. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya perwakilan dari saudara-saudara saya. Terima kasih semuanya.